warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kali ini kita dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang media pertumbuhan. Sebelumnya perkenalkan, saya Galang Baskoro, absen 11. Saya Ibu Puji Rahayu, absen 12. Saya Muhammad Yusuf Nawawi, absen 21. Saya Biruna Berkota, absen 28. Saya Sarina Bularan Madani, nomor absen 32. Langsung saja, media pertumbuhan. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat makanan yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Diperlukan mikroorganisme memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen sel. Dengan media pertumbuhan dapat dilakukan isolat mikroorganisme menjadi kultur murni dan juga memanipulasi komposisi media pertumbuhannya. Pembiakan mikroorganisme dalam laboratorium memerlukan media yang berisi zat hara serta lingkungan pertumbuhan yang sesuai bagi mikroorganisme. Media biakan yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri bisa bentuk padat, semi padat, dan cair. Media padat diperoleh dengan menambahkan agar yang berasal dari galam-milram. Agar digunakan sebagai pemadat sebanyak 1,5 sampai 2%. Karena tidak diuraikan oleh mikroorganisme dan membeku pada suhu di bawah 45 derajat Celcius. Jadinya adalah komposisi media pertumbuhan. Akar adalah bahan yang paling umum digunakan sebagai KDR pada media yang terbuat dari ekstrak akar. Akar bukan sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme, namun fungsinya lebih bersifat mekanis, yaitu memadatkan media cair sehingga sel tidak larut dalam cairan. Akar cocok menjadi agen pemadat karena setelah dilarutkan pada suhu mendidih dapat didinginkan sampai 40 sampai 42 derajat Celcius sebelum memadat dan tidak akan mencair lagi sebelum suhu mencapai 80 sampai 90 derajat Celcius. Pencairan dan pemadatan berkali-kali atau sterilisasi yang terlalu lama dapat menurunkan kekuatan akar. Kemudian ada komponen selektif, satu bahan yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme non-target disebut komponen selektif. Komponen selektif dipakai pada media selektif yang berguna untuk mengisolasi bakteri spesifik dari populasi campuran feniletanol, sodium lauryl sulfat, sodium klorid konsentrasi tinggi dan beberapa pewarna eosin kristal violet dan methylene blue. Umumnya dipakai sebagai bahan selektif. Bahan antimikroba juga dapat digunakan untuk menekan pertumbuhan bakteri tertentu. Di antaranya adalah ampicillin dan chloramphenicol. Adapun yang selanjutnya yaitu EMBA. Iosin metilen blue akar atau EMBA adalah media selektif dan media diferensial untuk menemukan bakteri gram negatif dan pada umumnya digunakan untuk isolasi dan diferensial bakteri non-fekal coliform dan fekal coliform. Media ini merupakan media selektif untuk menumbuhkan bakteri anggota jenis Escherichia. Cawan 1. Pada cawan 1 jumlah koloni ada satu warna yaitu ungu 2 dengan kilauan metalik hijau. Pada cawan 1 menghasilkan bakteri yang banyak dan pada cawan ini bakteri berwarna hijau metalik yang menandakan bahwa bakteri memfermentasi laktosa secara lambat yang membuat area sekitar berwarna hijau metalik yang berarti media teridentifikasi ditumbuhi bakteri coli dan termasuk jenis coliform.
Adapun embah di cawan 2. Pada cawan 2, jumlah koloni ada satu warna yaitu ungu tua dengan kilau hijau metalik dan menghasilkan bakteri yang sangat banyak daripada cawan 1. Bakteri yang berwarna kilau hijau metalik ini berarti media teridentifikasi dengan bakteri E. coli dan masuk ke dalam jenis coliform fecal. Selanjutnya ada Na cawan 1. Pada cawan 1 yang berisi 2 mili, jumlah warna koloni ada 1 yaitu putih, kusam, kekuningan. Pada cawan ini menghasilkan bakteri yang cukup banyak dan juga koloni pada cawan 1 lebih sedikit daripada cawan 2 dan 3 karena ketebalannya paling tipis sehingga nutrisi yang diberi kepada bakteri tidak terlalu banyak. Media Na ini ditumbuhi koloni yang berwarna putih, kusam, kekuningan yang berarti ditumbuhi bakteri E. coli. Kedua ada Na cawan 2. Pada cawan 2 yang berisi 3 mili, jumlah warna koloni ada 1 yaitu kusam kekuningan. Pada cawan 2 ini menghasilkan bakteri yang banyak, yang dimana jumlah koloni lebih banyak daripada cawan pertama. Karena ketebalan pada cawan 2 lebih tebal dan memiliki nutrisi yang cukup dibandingkan dengan cawan pertama, sehingga tumbuh secara signifikan daripada cawan pertama. Media Na ini ditumbuhi koloni yang berwarna putih kusam kekuningan yang berarti ditumbuhi bakteri E. coli. Adapun yang selanjutnya yaitu Na cawan 3. Pada cawan 3 yang berisi 5 mili, jumlah warna koloni ada 1 yaitu putih, kusam, kekuningan. Pada cawan 3 ini menghasilkan bakteri yang sangat banyak dan jumlah koloni pada cawan 3 lebih banyak daripada cawan 1 dan cawan 2. Karena cawan 3 memiliki ketebalan yang sangat tebal dan memiliki nutrisi yang banyak dibandingkan cawan lainnya, sehingga pertumbuhan pada bakteri cawan 3 lebih signifikan dibandingkan dengan cawan 1 dan 2. Media Na ini ditumbuhi koloni yang berwarna putih kusam kekuningan yang berarti ditumbuhi bakteri E. coli. Selanjutnya LB tabung reaksi 1. Tabung 1 termasuk dalam jenis bakteri sedimen. Adapun bakteri dalam tabung ini yaitu bakteri anaerob. Bakteri anaerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk melalui proses metabolisme. Selanjutnya ada LB tabung reaksi 2. Tabung reaksi 2 termasuk dalam bentuk jenis bakteri sedimen. Adapun bakteri dalam tabung ini yaitu bakteri anaerob. Bakteri anaerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk proses metabolisme. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, cukup sekian. Mohon maaf bila ada